bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan sampai pada sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Roh-Mu lah yang menarik kami ke tempat ini. Hidup dalam penggembalaan yang benar. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini di dalam ibadah kami Tuhan, ibadah di mana kami memperingati juga hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Roh-Mu lah yang menyadarkan kami. Roh-Mu lah yang mengajarkan tentang kami dalam kebenaran. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami diselamatkan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Sampai kami dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan-Mu sebagai Raja di atas segala raja. Urapilah kami semua umat-Mu Tuhan yang datang pada sore hari ini. Mungkin ada yang datang dengan beban berat, yang datang dengan sakit penyakit, dengan masalah yang lain. Kami terlalu yakin Tuhan, di dalam kuasa firman Allah ada jawaban, ada jamahan Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, bahkan diberikan kami semangat yang baru. Urapi juga hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Itulah firman pengajaran. Mari pakailah hamba-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat dan kuasa menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap kata daripada firman Allah memberkati kami sekaliannya. Bahkan menghancurkan segala pekerjaan si iblis roh jahat. Dan kami percaya Tuhan, berkat dari sorga turun atas kami. Itulah sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada saat ini, Engkau menyertai hamba-Mu. Bahkan juga yang akan sore ini juga melayat juga Tuhan, hamba Tuhan, di mana istrinya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tolong hamba-Mu Bapak Gembala kami, urapi dengan urapan yang baru. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam. Salam. Saya menyampaikan salam persekutuan kita Philadelphia, kasih persaudaraan, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah mempelai pria surga kita yang selalu ada menyertai kita di setiap perjalanan hidup ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, sekalipun Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita, karena Bapak Gembala kita akan melayat dari istri hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan semalam saudara, bahkan juga Bapak Gembala juga ada acara keluarga. Kita berdoa biar Bapak Gembala diberikan juga kesehatan, bahkan juga diberikan kekuatan baru. Amin. Saya percaya setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan di tengah-tengah ibadah kita pasti memberkati kita semua. Amin. Sehingga kita yang boleh hadir, kita yang boleh merelakan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan, kita pulang dengan sukacita, kita pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta ini, saya mau mengingatkan kita kembali di dalam firman Tuhan, bahwa ketika pencurahan Roh Kudus, murid-murid Tuhan itulah rasul-rasulnya. Saudara yang kasih, mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka mendapat kemurahan Tuhan.
Mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dengan berani menyampaikan firman pengajaran. Mereka tidak segan-segan menyampaikan kebenaran, saudara. Kenapa? Sebab kepada mereka Tuhan berikan kuasa. Amin. Maka Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu, saudara, kepada kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti kita merindukan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab itulah yang memampukan kita melewati persoalan-persoalan, melewati pencobaan-pencobaan, melewati banyak rintangan. Kalau kita perhatikan saudara, kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid di loteng Yerusalem? Karena Tuhan tahu saudara, tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak mampu melewati setiap persoalan. Tuhan tahu saudara, ketika dia disalibkan saudara, ketika dia dibawa ke pengadilan, murid-muridnya juga terserak saudara. Bahkan ada yang menyangkal Tuhan. Bayangkan saudara, dari antara murid Yesus Kristus, orang yang paling berani, tapi justru itulah yang menyangkal Tuhan. Ketika seorang kasih perempuan berkata kepada Petrus, engkau salah satu murid dari Yesus. Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Kenapa saudara? Karena tidak ada kemampuan menanggung resiko. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan disampaikan Bapak Gembala. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu mampu menanggung resiko. Amin. Sebab ada yang menghiburkan kita. Roh Kudus itu akan meneguhkan kita. Tidak membuat kita putus asa ketika ada persoalan. Saya renung-renungkan saudara, kenapa Tuhan Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem. Dia tahu saudara, bahwa manusia kita ini punya keterbatasan. Terbatas. Bahkan memahami karya Tuhan pun kita terbatas. Memahami setiap firman Tuhan juga kita terbatas. Tapi oleh Roh Kudus kita dapat memahami setiap rancangan Tuhan. Amin. Kita pasti berkata, Tuhan, untukkulah firman-Mu. Untukkulah teguran firman-Mu, Tuhan. Untuk memulihkan keadaanku, memulihkan hidupku, memulihkan rumah tanggaku. Kalau kita perhatikan saudara, dalam kitab Injil Yohanes, coba kita perhatikan saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Haleluya. Kenapa Roh Kudus itu saudara dicurahkan oleh Tuhan? Karena ada satu tantangan saudara yang harus kita alami. Yang tidak bisa kita elakkan saudara. Satu penderitaan yang tidak bisa kita elakkan harus kita alami. Tapi siapakah yang memampukan kita melewati penderitaan itu? Melewati kesusahan itu? Saya mau katakan saudara, kalau dari pikiran kita sendiri kita tidak mampu, pasti putus asa. Contohnya tadi Petrus saudara. Dialah orang yang paling vokal dari antara murid-murid. Orang yang paling agresif. Tapi ketika ditanyai oleh perempuan itu, engkau salah satu dari muridnya. Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Kan banyak saudara seperti itu. Kalau ditanya orang kita di luar sana,
Kamu orang Kristen ya? Masih banyak orang Kristen tidak mampu menjawab dengan tepat dan benar. Seharusnya kita berkata, aku pengikut Kristus. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Seharusnya kita berkata dan justru itu membuat kita bersaksi bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala-galanya. Amin. Kalau kita lihat saudara, Yohanes pasal 16 saudara, ayat yang pertama saya bacakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Manusia daging kita ini rentan dengan kekecewaan, rentan dengan menolak kebenaran ketika datang aniaya. Ketika datang tuduhan, maka dalam Yohanes pasal 16 ini saudara yang kasih, diingatkan kepada kita, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Bayangkan saudara, sampai datang nanti orang yang membunuh orang percaya. Dia menganggapnya saudara sudah bekerja untuk Allah. Mereka merasa sudah berbakti. Makanya saudara, kita pengikut Kristus ini, jangan heran kalau kita saudara kasih bisa dikucilkan. Jangan heran kalau kita datang saudara kasih kepada kita aniaya. Dia bukan benci kepada diri kita, tapi mereka benci kepada Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Itu yang mereka benci saudara. Kadang-kadang tanpa alasan mereka membenci kita. Kita saja yang dalam firman pengajaran ini saudara, pasti kita banyak mengalami saudara, tantangan di keluarga kita. Karena kita tidak mengikuti lagi tradisi-tradisi nenek moyang saudara. Banyak dari keluarga kita seringkali membatasi diri. Saya pribadi saudara, melihat dalam keluarga kami saudara. Hanya saya yang hidup dalam firman pengajaran ini. Selainnya saudara, semua mengikuti, masih ikut dengan tradisi-tradisi nenek moyang. Sampai dikatakan ibu saya, ketika saya pulang beberapa tahun yang lalu, dia katakan begini saudara, Amang, anakku, kalau aku nanti mati, jangan halang-halangi abangmu ini membuat acara tradisi nenek moyang. Bayangkan sudah dipesankan saudara. Saya senyum, saya tidak mau terpancing saudara. Saya katakan kepada mama saya, Ma, kalau mama sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, kan mama nggak tahu. Tapi saya akan berjuang hidup dalam kebenaran. Sampai akhir hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu saya sampaikan saudara. Makanya abang-abang saya saudara sampai hari ini mereka tidak berani seringkali untuk saya saudara lebih dalam lagi mengajak mereka datang kepada Tuhan. Selalu saya sisipkan saudara firman Tuhan. Ketika kami bertemu, ketika kami saudara yang kasih punya acara, saudara yang kasih di keluarga, saya katakan kita harus hidup dalam firman. Sebab Yesus rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa-dosa kita. Yesus mati di kayu salib bukan karena dosanya, tapi karena dosa manusia. Seharusnya manusia itu yang harus disalibkan.
Tapi manusia itu tidak punya daya, saudara yang kasih, untuk disalibkan menanggung dosa. Tidak ada yang mampu. Siapa di antara kita ini yang mampu melakukan hukum Taurat, saudara? Tidak ada yang mampu. Alkitab juga menulis tidak akan mampu. Maka kematian Yesus Kristus di kayu salib itu menggenapkan firman Tuhan. Menggenapkan hukum Taurat. Ketika dia disalibkan, saudara kasih, dia membatalkan hukum dari kutuk dosa itu. Yang seharusnya itu ditujukan kepada orang percaya. Tapi dia tanggung di dalam dirinya. Sehingga setiap orang yang percaya mengaku Yesus Kristus, dia diselamatkan. Amin. Haleluya. Diselamatkan, saudara. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dari masa muda sudah ditangkap oleh Tuhan. Sudah menerima firman pengajaran ini. Saya tahu, saudara, ini rancangan Tuhan. Saya berulang-ulang kali pernah menyampaikan, saudara, kepada jemaat Tuhan. Tidak ada pernah di hati saya ini menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, saudara. Di luar pemikiran kita, di luar apa yang kita bayangkan, kita renungkan, saudara. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saya ditangkap oleh Tuhan tahun 94, saudara. Menjadi anak Tuhan. Saya bersyukur secara pribadi, saudara. Disitulah saya disadarkan, saudara, bahwa hidup ini benar-benar sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena waktu saya berangkat ke Batam ini, saya tulis surat kepada abang saya yang duluan ke kota Batam, saudara. Saya katakan dalam surat itu, Bang, saya akan ke Batam sebab saya percaya di Batam saya pasti berhasil. Keberhasilan, saudara, yang paling saya syukuri, saudara, mengenal Tuhan dengan tepat dan benar. Pengenalan itulah yang membuat hati ini berkobar-kobar melayani Tuhan. Saudara, saya katakan kepada keluarga, saya bukan sok hebat, bukan sok kuat, tapi kita harus mau mengikuti Kristus. Kristus itu hidup di dalam firman. Kalau kita hidup di dalam firman Allah, maka Kristus akan hidup di dalam kita. Dan itu akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Itu akan memberikan kita kemenangan, saudara. Makanya jangan sampai kita jemaat Tuhan ketika kita dikucilkan, mungkin dari marga kita, saudara. Karena kita tidak makan darah lagi, karena kita tidak mengikuti tradisi-tradisi nenek moyang. Jangan kecewa, amin. Itu menggenapkan firman Tuhan. Maka setelah murid-murid itu sering kasih dipenuhi dengan Roh Kudus, satu hal yang saya kutip dari pernyataan dari Rasul Paulus, saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu membuka jalan yang baru. Disitulah Rasul Paulus menyadari untuk masuk dalam kerajaan sorga itu harus melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Kalau kita lihat, saudara, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, saudara. Coba kita perhatikan, ini yang menjadi tema firman Tuhan kita pada sore hari ini. Amin. Temanya adalah, saudara yang kasih, Tuhan membuka jalan yang baru. Jalan ke sorga sudah terbuka lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan dia naik ke sorga.
Saya akan bacakan untuk kita dari ayat 19 sampai ayat yang ke-20, saudara. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Yang membuka jalan ke surga itu adalah lewat dirinya sendiri. Lewat dia harus mati di kayu salib. Dia harus mencurahkan darahnya di salib. Saudara, persembahan Yesus Kristus ini adalah persembahan yang sempurna. Persembahan Yesus Kristus inilah yang menggenapkan dari hukum Taurat. Kalau dulu hukum Taurat, saudara yang kasih, menyelamatkan manusia dari dosa itu lewat korban binatang. Ada lembu, ada kambing, ada domba. Maka kalau kita lihat saudara dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini, ayat yang pertama kita perhatikan bersama-sama saudara. Ayat 1 saya bacakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikatnya dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi kalau orang hanya melakukan hukum Taurat, saudara, tidak akan selamat. Tidak akan pernah sempurna. Karena tidak seorang pun mampu melakukan hukum Taurat. Kalau matanya berdosa, matanya harus bersedia dicungkil, saudara. Kalau tangannya berdosa, dia harus tangannya dipotong. Tapi ketika Yesus Kristus disalibkan, dia menjadi korban persembahan yang benar, yang sempurna. Amin. Dia menanggung semua kejahatan manusia. Dia menanggung semua segala kutuk dosa manusia. Maka ketika kita memperingati Paskah, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur loh saudara kepada Tuhan. Dia rela mati di kayu salib. Menanggung segala dosa kita. Menanggung segala kutuk dosa yang harus ditanggungkannya kepada kita, tapi dia ambil alih. Yang dulunya pikiran kita kotor, saudara, Yesus juga saudara kasih, kepalanya dimahkotai dengan duri. Ketika lambungnya ditombak, saudara. Dulunya kita saudara kasih hanya untuk mencari, untuk hidup, untuk makan. Tapi Tuhan mau mengubahkan kita, saudara. Kita hidup untuk Kristus. Haleluya. Dia tanggung semua, saudara. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, saudara. Mulutnya tidak bersungut-sungut. Dia tidak menghujat, saudara. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan dia berkata, ampunilah mereka ini ya Bapa. Mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yesus menggenapi, saudara, hukum Taurat, hukum kasih karunia. Yesus sendiri menggenapi itu semua.
Supaya apa saudara? Supaya kita dimerdekakan Tuhan. Amin. Haleluya. Lewat kuasa Roh Kudus, Tuhan mau mengajar kita saudara, supaya kita benar-benar terbebas dari segala kutuk dosa. Tadi Bapak Gembala menyampaikannya saudara yang kasih di Baloi, bahkan di Batu Haji saudara. Coba kita perhatikan saudara. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan bacakan, saudara ikuti, saudara perhatikan dengan baik. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin kan dulu saudara. Haleluya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab penghukuman itu dia sudah terima. Dia sudah selesaikan di kayu salib, saudara. Bahkan di sini dikatakan, saudara, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Siapa yang tidak takut dengan maut, saudara? Tapi dari situ pun kita dibebaskan Tuhan. Haleluya. Dari hukum kematian itu kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Kita tidak takut lagi dan berkata, Tuhan, andai kata pun aku mati di dalam Kristus, sorga menjadi milikku. Haleluya. Enggak takut lagi, saudara. Tapi kalau kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, saudara pasti takut. Kebanyakan saudara manusia daging ini takut. Kalau tidak memiliki iman kepada Kristus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kasih dan rahmat-Nya yang besar, kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Maka kita diingatkan di hari Raya Pentakosta ini, saudara. Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita benar-benar merdeka. Haleluya. Supaya kita menjadi umat pemenang lebih daripada pemenang. Kenapa dikatakan lebih daripada pemenang? Sebab bukan kita yang membuat kita menang, tapi oleh kuasa darah salib Kristus. Amin. Haleluya. Lebih daripada pemenang. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, pada sore hari yang berbahagia ini, saudara, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membuka jalan yang baru. Maka hal-hal yang baru akan kita lihat. Amin. Saudara percaya? Besok akan saudara lihat perkara-perkara yang baru yang dikerjakan dengan firman. Yang dikerjakan dengan Roh Kudus. Ketika kita mempercayai pengorbanan Yesus Kristus. Ketika kita menjunjung tinggi Yesus Kristus. Maka dia akan menyatakan, saudara yang kasih, rahasia-rahasia yang dibukakan kepada kita. Makanya saudara, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Amin. Bertekunlah di dalam ibadah. Bertekunlah saudara di dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan sudah mempersembahkan korban yang sempurna. Kalau dalam hukum Taurat, saudara yang kasih, imam-imam itu membawa korban itu melalui darah kambing, darah domba. Tapi imam besar agung kita itulah Yesus Kristus. Yang sanggup membuka jalan yang baru. Dia membawa darahnya sendiri. Haleluya. Darahnya sendirilah saudara yang dipersembahkan. Sehingga saudara, sorga itu terbuka bagi setiap orang yang percaya.
yang mau menurut firman Tuhan, yang mau mendengarkan nasihat daripada firman Allah. Maka ketika firman Tuhan ini menasihati kita, saudara, menegur kesalahan kita, menegur kelemahan kita, jangan kita sakit hati, amin. Sebab Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau, saudara yang kasih, membangkitkan semangat rohani kita. Saudara, dari firman Tuhan yang boleh kita baca ini, saudara, kita renungkan baik-baik dalam hadirat Tuhan, supaya benar-benar hati kita menjadi tempatnya Tuhan bertahta dan berhadirat. Saudara, Yesus sebagai korban persembahan yang sempurna. Dia membawa, saudara yang kasih, darahnya sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dalam hukum Taurat, saudara, yang bisa membawa korban itu adalah imam besar. Itu pun 1 kali 1 tahun ke tempat kudusnya. 1 kali 1 tahun loh, saudara. Itu menurut hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus menyelesaikan semua 1 kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia sudah menyediakan korban. Lihat kuasa darahnya sendiri. Maka kita sebagai umat Tuhan yang tergembala dalam firman pengajaran ini bersyukur kepada Tuhan. Ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Bukan dengan emas kita ditebus, saudara. Bukan dengan perak, saudara. Andai kata dengan emas dan perak kita ditebus, mungkin orang kaya pun bisa berkata, aku pun bisa menebus. Tapi karena dengan darah Yesus Kristus yang tak bercacat dan tak bercela, saudara, hanya itu yang mampu menebus kita, membeli kita dengan harga yang lunas. Gak ada utang, saudara. Amin. Dilunasi semua hutang dosa kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dosa masa lalu kita dilunaskan Tuhan. Amin. Makanya jangan ingat-ingat lagi, saudara, dosa-dosa masa lalu. Jangan ingat lagi. Sudah dibayar Tuhan dengan harga yang lunas. Kan banyak orang, saudara, yang kasih tidak maju-maju rohaninya karena mengingat masa lalu. Kalaupun dulunya kita sering kasih orang yang jahat masa lalu kita. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sudah Tuhan buat kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita harus ingat kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, sering kasih, aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ini selalu harus kita kumandangkan, saudara, dalam hati kita. Kalau ada yang mendakwah hati kita, katakan, aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ini ayat emas saya, saudara, ketika saya ditangkap oleh Tuhan. Ayat yang paling saya ingat adalah Galatia 2 ayat 20 ini, saudara. Aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saat itu hatiku berkobar-kobar, saudara, bersemangat. Saya tidak melihat diriku lagi, tapi yang saya lihat, saudara, bahwa Tuhan itu sanggup. Pandang kepada Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Termasuk mengubah keadaan kita, mengubah ekonomi kita. Dia sanggup, saudara. Menciptakan kita menjadi manusia baru. Manusia Allah. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita perhatikan, saudara, Yesus Kristus menjadi korban
korban persembahan yang sempurna. Maka saudara yang kasih, saya mau katakan pada kesempatan pada sore hari ini saudara. Dasar dari hukum Taurat itu siapa yang bisa melakukannya, dia selamat. Beda dengan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena Yesus rela mati untuk kita, kita diselamatkan. Haleluya. Itu bedanya saudara. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat kita diselamatkan, tapi karena Yesus rela menjadi manusia. Dia ambil diri kita saudara. Bahkan rupanya pun dikatakan yang semaraknya tampan saudara. Tapi dia rela wajahnya sampai tercabik-cabik saudara. Untuk menanggung segala dosa manusia. Kalau ini saudara kita renung-renungkan, pasti kita berkata kepada Tuhan, terima kasih. Buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup ini. Pasti kita bisa katakan saudara, apa yang pernah kita dapatkan dari dunia ini saudara. Harta yang banyak, pangkat yang tinggi, pasti kita katakan Tuhan, lebih dari situlah Engkau Tuhan. Engkau di atas segala-galanya. Gak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Gak bisa saudara. Bayangkan saudara. Dia yang tanpa dosa dijadikan dosa. Supaya kita orang yang berdosa ini bisa diselamatkan. Dia rela dipaku di kayu salib. Dia rela saudara yang kasih ditombak. Dicambuk saudara. Bahkan dituduh sebagai penyesat. Dia rela saudara. Dia berkata, sudah selesai. Saya mau ingatkan kepada kita sore hari ini, Tuhan sudah selesaikan segala hutang dosa kita. Amin. Haleluya. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang yang dimerdekakan Tuhan. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan saudara kebenaran firman Tuhan ini. Di hari-hari terakhir ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang benar kepada Tuhan. Oleh karena persembahan Yesus Kristus, kita saudara semakin hari semakin diubahkan dari hari ke sehari. Tadi saya buat satu perbandingan saudara, hukum Taurat dengan hukum kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau hukum Taurat itu sering kasih dia berdasarkan perbuatan kita. Tapi hukum kasih karunia berdasarkan perbuatan Kristus. Amin. Jadi beda jauh saudara. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Itu dalam kitab Efesus pasal yang kedua saudara. Tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena Yesus rela mencurahkan darahnya untuk menyucikan, menguduskan kita. Itu sebabnya saudara, pada kesempatan sore hari ini, persembahan Yesus itu saudara, dapat saudara yang kasih membawa kita masuk kepada puncak kemuliaan Kristus. Sampai kepada puncak kemuliaan Kristus. Kita akan bersama-sama dengan Dia di tahta kemuliaannya, memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dibuat saudaraku setara dengan Tuhan. Bersama-sama duduk di tahtanya saudara. Memerintah sebagai raja. Bayangkan saudara. Yang dulunya kita orang yang paling hina. Tapi diangkat Tuhan sampai kepada yang mulia. Ini kan luar biasa saudara. Saya perhatikan saudara. Anak-anak jemaat kita di Baloi itu saudara. Saya perhatikan karena orang tuanya sungguh-sungguh ikut Tuhan, anak-anaknya sekarang semakin dipermuliakan Tuhan.
baik di pekerjaannya, baik di pergaulannya. Saya lihat saudara, sampai saudara yang kasih, belum tamat sekolah pun saudara sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Karena apa saudara? Karena orang tuanya sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Maka kita jemaat Tuhan yang ada di Tanjung Uban ini, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Kalau mau melihat anak-anak kita masuk ke puncak kemuliaan Kristus. Saudara, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Kalau kita sudah siapkan anak-anak kita, saudara, kita bawa di dalam doa. Kita bawa, saudara kasih, di dalam setiap ibadah kita. Semua keluarga kita pasti diselamatkan Tuhan. Saya terlalu yakin, saudara, lewat kuasa firman Tuhan, hidup kita semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Jadi persembahan Yesus Kristus ini, saudara, sebagai persembahan yang sempurna, yang membawa kita sampai kepada puncak kemuliaan Kristus. Sampai nanti saudara, hidup kita ini saudara, benar-benar dipersiapkan Tuhan menjadi umat yang layak, umat yang berkenan kepada Tuhan lewat kuasa korban salib Kristus. Coba kita perhatikan saudara, dalam kitab saudara, Kejadian pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-24. Coba kita perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 24 saudara. Bagaimana saudara yang kasih, ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Jalan menuju pohon kehidupan itu saudara dijaga oleh kerub. Coba kita perhatikan saudara. Tapi lewat kematian Yesus Kristus, jalan itu dibuka kembali. Ada jalan yang baru untuk kita mendapatkan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Coba kita perhatikan saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, haleluya, ayat 24, saya akan bacakan saudara. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini saudara yang kasih, Hawa dan Adam. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur di Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Saudara, jalan yang menuju pohon kehidupan itu dijaga oleh kerub, oleh malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala karena dosa. Maka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 tadi ayat 20 saudara ngasih, lewat kematian Yesus Kristus, jalan itu sering kasih terbuka, jalan yang baru. Dijaga oleh kerub saudara dengan pedang yang bernyala-nyala. Untuk masuk ke pohon kehidupan itu harus ada korban yang tersembelih oleh pedang itu. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang membuka jalan yang baru itu. Amin. Itulah yang membuat kita saudara kasih berhak masuk dalam kerajaan sorga. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita disucikan, dikuduskan, sehingga kita layak masuk dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu saudara, pada kesempatan sore hari ini, lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Saya ambil saudara satu contoh dari Alkitab saudara, yang tidak mengerti akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini satu gambaran kepada kita juga pada sore hari ini.
Orang yang mengerti tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah satu dengan kematiannya, sudah satu dengan kebangkitannya. Dengan kata lain, sudah dilahirkan kembali. Maka kematian Yesus Kristus itu melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Untuk apa, saudara? Supaya kita berhak masuk dalam kerajaan sorga. Ini yang tidak dimengerti oleh Nikodemus, saudara. Dia seorang pengajar agama Yahudi, saudara. Tapi dia tidak mengerti. Memang dia kagum dengan Tuhan mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Dia bangga, saudara. Dia berkata kepada Yesus, tidak ada seperti engkau guru yang bisa melakukan itu. Tapi apa jawab Tuhan, saudara? Coba kita perhatikan, saudara, dalam kitab Injil Yohanes, saudara. Injil Yohanes, coba kita perhatikan, saudara. Pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat 3 saya bacakan dulu, saudara. Saudara perhatikan dengan baik. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia kagum, saudara. Tuhan, kau hebat. Tuhan, engkau perkasa. Kan banyak orang mengakui Tuhan itu hebat. Tuhan itu perkasa, dahsyat dan luar biasa. Jangan cukup hanya kagum dengan tanda-tanda yang dilakukan Tuhan. Kita harus satu dengan kematiannya, satu dengan kebangkitannya. Amin. Kita harus menyatu dengan kuasa Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau kita kagum-kagum dengan tanda mujizat, saudara, belum cukup. Tuhan berkata di sini, saudara, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak lahir dari air dan roh, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Maka Roh Kudus itu dicurahkan Tuhan. Bukan hanya untuk mengajar, bukan hanya untuk menginsapkan, saudara. Bukan hanya untuk mengingatkan sampai kita dilahirkan kembali. Amin. Sampai kita dilahirkan segambar dan serupa dengan Kristus. Yang masuk dalam kerajaan sorga itu ya segambar dan serupa dengan Kristus. Makanya saudara yang belum lahir baru, ambil keputusan, saudara. Yang belum dibaptis, baik baptisan tanda pertobatan, dibaptis dengan Roh Kudus, harus dilanjut dengan baptisan Roh Kudus, saudara. Supaya kita dimampukan Tuhan. Supaya kita diberikan Tuhan kekuatan yang berlimpah-limpah. Bukan berasal dari diri kita lagi, tetapi berasal dari Roh Kudus yang lemah lembut. Amin. Di sini dikatakan, saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, apa kata Nikodemus, saudara? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nikodemus tidak mengerti tentang kuasa kematian dan kebangkitan. Tapi kita yang hadir malam sore hari ini, kita menyatu dengan kebangkitannya, dengan kematiannya. Amin. Haleluya. Supaya kita, saudara kasih, memiliki nama yang tercatat dalam kitab kehidupan. Saya baca-baca ini tadi, saudaraku, Nikodemus ini, saudara. Dia seorang pengajar loh, saudara. Seharusnya Tuhan berkatakan, harusnya kan Tuhan senang kalau saudara dikatakan engkau mengadakan tanda dan mujizat. Tidak ada seperti engkau, guru. Harusnya kan bangga Tuhan. Tapi Tuhan, saudaraku, tidak bangga dengan pengakuan kita bahwa Tuhan itu sanggup melakukan. Tuhan bangga kalau kita menjadi manusia baru. Amin. Haleluya. Terus dibaharui, terus menyatu dengan tanda kematiannya, tanda kebangkitannya. Saya mau katakan, saudaraku, siapa yang memampukan kita satu dengan kematiannya? Roh Kudus. Ketika kita dihina, kita tidak membalas hinaan. Ketika kita, saudara kasih, diludahi, kita tidak membalas. Itu manusia baru. Tapi kalau kita dihina, kita langsung cari pengacara. Ini enggak manusia baru, saudara. Makanya saya enggak setuju, saudara, kalau dalam pelayanan ini ada masalah sedikit-sedikit langsung ke pengacara. Ada begitu teman, saudara. Kita laporkan aja itu menghina-menghina, katanya, saudara. Ya kapan kita menerima kemuliaan kalau enggak siap dihina, saudara? Dihina Alfa Omega, dihina, saudara yang kasih, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka berkata, kita laporkan aja, Pak. Kapan kita mau menerima kemuliaan, saudara? Kalau kita lapor kepada pengacara, ke orang yang berwajib. Makanya ketika ada persoalan-persoalan yang mencaci maki, katakan, Tuhan, genaplah firman-Mu. Amin. Itu saudara katakan, genaplah firman-Mu Tuhan. Engkau sedang membaharui hidupku. Ini yang tidak dimengerti oleh Nikodemus, saudara. Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke rahim ibuku, aku sudah tua. Sudah berkumis, mau masuk ke rahim ibunya, saudara. Tuhan maksud, saudara, kalau kita dilahirkan kembali, kita berhak mendapatkan kerajaan sorga. Haleluya. Kalau kita mau menyatu dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, pikul salib setiap hari, maka kita menjadi manusia baru. Amin. Jadi manusia baru itu gak cukup dengan baptisan, saudara. Dibaptis di saudara? Di Trikora. Dibaptis di kolam renang. Gak cukup, itu hanya tanda. Kita harus mau menyatu dengan kematiannya. Mau menyatu dengan kebangkitannya. Amin. Menyatu, saudara. Mau menerima. Jika diejek, katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan aku kekuatan. Saya percaya, saudara, kita dalam penggembalaan di tempat ini, kita sudah diberikan satu pemahaman yang benar. Sehingga ketika kita pun direndahkan, kita tidak membalas, saudara. Kita berkata, Tuhan, ampunilah dia. Saya, saudara, belajar, saudara, apa yang diperbuat oleh Tuhan. Dia berkata, ampunilah mereka itu ya Bapa. Maka ketika kita direndahkan, ketika kita dianggap, saudara, ya orang yang menyusahkan pelayanan, ya saya katakan, Tuhan, berikanlah aku penghiburan
Lihat kuasa Roh Kudus-Mu. Kadang begitu saudara. Sampai kita saudaraku di kebun sana, masih ada juga orang berkata mereka itu jalan-jalan. Kayak orang piknik mereka ke kebun. Wah ini saudara. Padahal kita di sana, kalau bahasa Batak mergulu-gulu, gambo. Masuk ke lumpur saudara, masuk ke hutan. Tapi masih dikatakan saudara, kita orang yang menyusahkan pelayanan, yang menghabiskan uang pelayanan. Tapi kita harus belajar saudara berkata, Tuhan, tolonglah saya, kuatkan saya. Saya secara pribadi saudara berkata, Tuhan berikan aku kekuatan. Karena saya memandang kepada Yesus. Yesus sudah lebih dulu menanggung itu saudara. Kalau dia sudah lebih dulu menanggung itu, berarti kapasitas yang kita terima, saya terima, penghinaan itu saudara, udah semakin rendah. Saya katakan, Tuhan, aku pasti menang. Haleluya. Makanya kalau ada yang menghina, ada yang mengejek, jangan sakit hati. Amin. Biarlah hati kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Jangan sakit hati saudara. Belajar kita saudara kasih berbesar hati. Haleluya. Katakan, Tuhan, Engkau lebih besar dari persoalan-persoalan ini. Haleluya. Mau bersuka cita saudara? Bersuka cita di dalam Tuhan. Itu belum lagi saudara, ini masih kecil ini saudara. Bagaimana nanti kalau kita, saudaraku, seperti dalam kitab Yesaya pasal 16 tadi saudara. Kita akan dibunuh, bagaimana kita saudara kasih terbirit-birit kita saudara. Pasti kita katakan kepada Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Berikan aku kemenangan. Saya ketika baca ayat firman Tuhan itu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kadang-kadang saudaraku masih kita dihina sedikit aja, kadang-kadang udah mulai panas hati saudara. Maklum saudaraku, kemanusiaan kita itu timbul. Tapi ketika Roh Kudus saudara bekerja dengan dahsyat, kita berkata, Tuhan terima kasih. Ini harus kulewati. Ini harus kulewati untuk membaharui hidupku. Supaya hidupku ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Haleluya. Mau segambar dan serupa dengan Tuhan? Maka kita belajar saudara, teman-teman kita hiburkanlah mereka. Amin. Jangan dihina. Udah jelek dihina lagi saudara. Maunya yang jelek itu katakan, engkau kuat. Engkau bersemangat terus. Jangan udah jelek kita bilang, jelek kali kau. Ya makin turun saudaraku semangatnya. Maka saya juga di rumah saudara, anak-anak saya katakan, Pak, Bapak semakin sehat. Oh puji Tuhan. Padahal saya letih saudara. Kadang-kadang di kebun itu saudaraku yang kasih nggak terelak pekerjaan itu ya. Haruslah dilakukan saudara. Kata Pak Gembala, lebih baik patah pinggang daripada kita tidak bisa berbuat sesuatu. Itu saudara. Makanya kita jemaat Tuhan siapapun kita saling mendoakan. Amin. Haleluya. Jangan lihat kelemahan orang lain. Jangan lihat kesalahan orang lain. Supaya kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa menghiburkan yang lain, menguatkan yang lain. Sampai hidup kita ini masuk ke kota Yerusalem yang baru. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan sore hari ini kita harus sering kasih satu dengan kematiannya, satu dengan kebangkitannya. Dengan kata lain saudara, dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan kita harus pikul salib setiap hari. Jadi kalau kita satu dengan kematiannya, kita sudah mati terhadap aniaya. Kita sudah mati terhadap saudara yang kasih tuduhan-tuduhan. Kita sudah mati terhadap kepentingan-kepentingan.
kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita dilahirkan kembali dari benih firman Tuhan, maka keselamatan itu saudara yang kasih menjadi bahagian kita sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ayat terakhir saudara, coba dalam kitab 1 Petrus kita perhatikan saudara. 1 Petrus 1 ayat 25. Dari ayat 22 saya bacakan sampai ayat 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Katakan amin. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Jadi kalau kita dilahirkan dari firman Tuhan, dilahirkan dari benih ilahi, kita akan tersimpan dalam rencana Tuhan untuk selama-lamanya. Bagi orang yang tidak mau dilahirkan kembali, dia diumpamakan seperti rumput, bahkan seperti bunga rumput yang sebentar, saudara kasih, akan layu. Coba bunga itu saudara. Pagi ini dia berbunga, nanti sore dia sudah layu. Begitulah orang yang tidak dilahirkan kembali. Begitulah orang yang tidak menyatu dengan kematian Kristus. Tidak menyatu dengan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kalau kita menyatu dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan sini, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mau tetap untuk selama-lamanya saudara? Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang menolong kita, supaya kita hidup dalam rencana Tuhan yang agung dan mulia. Mari saya undang semua pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita mempersiapkan diri untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Coba ditayangkan dulu, Roh Kudus. Hadir di sini.